Kebanyakan orang mikir suplemen itu cuma digunakan sama orang-orang yang olahraga. Padahal Iya. enggak. Kebanyakan dia pasti mikirnya kayak gitu. Padahal enggak. Suplemen itu adalah pelengkap kebutuhan nutrisi harian kamu. Kalau misalkan saya udah aktif olahraga, saya juga aktif kerja seharian kayak gitu, wirawiri. Saya kan butuh energi sama asupan tuh yang mungkin itu akan 2 kali lipat berat badan saya. Oke. Gitu. Kayak protein aja. Ini kalau saya pribadi itu makanya harus 2 kali berat badan saya. Nah, kalau ditanya seberapa sehat sih hidupnya Faris sekarang ini? Gini kok, definisi sehat tiap orang tuh kan beda-beda nih teman-teman. Cuma kalau misalkan ditanya definisi sehat saya itu kayak gimana? Satu, saya bangun pagi itu nggak pegel-pegel, saya nggak pusing, saya nggak males. Itu saya sehat. Gitu. Ini gini, yang susahnya adalah untuk memulai kan. Memulai. Nah, resepnya untuk memulai apa? Resepnya untuk memulai adalah paksain. Paksain dalam artian malesnya itu cuman di sini doang kok. Malesnya tuh kalau dipikirin. Mitra bisnis kalian kembali dalam Business Wisdom Podcast. Jadi ini merupakan sesi kelanjutan dari sesi yang sebelumnya di mana kita belajar dari seorang influencer yang membahas mengenai healthy lifestyle. Yes, benar. Oke, sesi yang sangat menarik kan? Ya, menarik banget. Artinya gini, kan banyak statement-statement yang ternyata itu mitos. Sesuatu yang seharusnya, misalnya gini, banyak orang bilang kalau bisa mengurangi makan nasi putih misalnya. Lah kalau menurut Faris gimana statement yang kayak gitu? Itu bisa jadi benar, bisa jadi juga salah. Karena saya pribadi juga dulu pernah ngelakuin kesalahan itu. Karena saya kemakan mitos itu sendiri. Jadi kalau misalnya kamu mau turun berat badan, kamu jangan makan nasi putih gitu. Sebenarnya bukan jangan makan, tapi disesuaikan atau dikurangi aja. Karena tubuh kita itu tetap butuh yang namanya karbohidrat. Karbohidrat yang paling gampang untuk dicerna atau dipecah dalam tubuh itu adalah nasi. Gitu. Oh, artinya kalau rekomendasinya Faris dalam satu hari seharusnya sebaiknya konsumsi nasi. Walaupun beda-beda ya setiap badannya. Kalau rekomendasinya Faris gimana? 200 gram. 200 gram itu berapa sendok ya? Tahu ini enggak kok? Toko ayam yang selalu ngasih nasi yang dibungkus itu. Itu 200 gram lah hitungannya. Satu hari? Pingsan sudahlah. Enggak sih, sebenarnya cukup aja. Karena apalagi kalau misalkan udah biasa intermittent kayak saya nih. Kalau saya kan intermittent makannya cuma 2 kali ya. Siang sama sore gitu. Oke. Nah, kemudian kalau kegunaan suplemen. Suplemen, ini nih yang menarik. Kebanyakan orang mikir suplemen itu cuma digunakan sama orang-orang yang olahraga. Padahal enggak. Kebanyakan dia pasti mikirnya kayak gitu. Padahal enggak. Apa? Kenapa? Penjelasannya bagaimana? Penjelasannya itu adalah, saya sekarang coba tanya ke Koko. Suplemen itu apa sih? Pendukung untuk mempercepat proses terjadinya apa? Misalnya apa? Badan sehat misalnya. Saya nggak menyalahkan, tapi mungkin yang lebih tepat itu adalah suplemen itu adalah pelengkap kebutuhan nutrisi harian kamu. Pelengkap kebutuhan nutrisi harian. Oke, misalnya kalau saya ingin hidup sehat, suplemennya berarti apa? Bergantung. Misal, kayak saya nih. Saya mau usia 30 tahun ke atas, itu kan pasti nanti otot itu bakal turun 1% lah, kalau nggak salah tuh, per tahun. Nah, supaya saya bisa ngejaga massa otot saya, dan juga ototnya tetap kuat, saya butuh asupan protein yang sesuai buat tubuh saya nih, kayak gitu. Kalau misalkan saya udah aktif olahraga, saya juga aktif kerja seharian kayak gitu, wirawiri. Saya kan butuh energi sama asupan tuh yang mungkin itu akan 2 kali lipat berat badan saya. Oke. Gitu, kayak protein aja. Ini kalau saya pribadi itu makanya harus 2 kali berat badan saya. Maksudnya gimana? Makannya 2 kali dari berat badan maksudnya? Kebutuhan protein harian. Kita fokusnya di situ dulu. Protein harian kamu tuh butuhnya berapa sih Faris gitu. Biasanya kalau saya pribadi itu adalah 2 kali berat badan saya. Misal berat badan saya sekarang tuh 70 kilo. Berarti saya butuh 140 gram protein per hari. Oke.
Oke. Nah, itu kalau misalnya gini, kita mau mendapatkan itu secara alami misalnya, Bisa. bisa dengan apa misalnya? Real food itu Heeh. bisa. Real food tuh bisa. Jadi memang yang saya paling rekomendasiin itu adalah penuhi dulu dengan real foodnya. Cuma kan kebanyakan kita nih pekerja, apalagi yang mungkin pekerja kantoran ataupun kayak yang di Jakarta nih, mereka berangkat dari rumah tuh subuh buat ngejar KRL, nyampe di kantor Nggak mungkin sempet akhirnya. kayak gitu nggak sempat makan yang bener ya, makan yang bener ada sayur, serat, ada karbo, ada protein, itu nggak sempet. Kadang makanya nasi bungkus 5.000, 6.000-an udah jadi tuh gitu. Nah, tapi kan itu belum tentu kebutuhan proteinnya ada Oke. gitu. Tapi kalau saya berpikir dari sisi yang ekstrim, misalnya gini, kebutuhan protein saya 140 gram. Saya mau dapatkan semua dari suplemen, boleh nggak? eh Sebenarnya beda-beda perspektif, beda-beda jawaban. Kalau misalkan saya pribadi, saya tidak menyarankan. Oh, tetap harus dikombinasikan dengan Harus yang tetap yang utama dari real food. Habis itu baru deh kalau misalkan, aduh ini nggak sempet nih makan ini apa namanya, makan yang benar, yang seimbang gitu. Ya bisa dipenuhi dengan yang namanya susu protein. Itu mungkin bisa gitu. Oke. Artinya misalnya kayak saya susu protein itu untuk menggantikan breakfast atau makan pagi itu tidak disarankan. Sebenarnya disaran-saranin aja asal ada barengannya gitu. Oh, tetap ada kombinasi. Ada kombinasinya. Jadi sebenarnya suplemen itu bukan pengganti ya teman-teman. Hati-hati. Tapi boleh dikonsumsi meskipun kita tidak berolahraga. Boleh banget. Jadi meskipun kayak saya misalnya generasi yang mager, yang malas gerak kayak gitu, kemudian butuh kebutuhan proteinnya misalnya kurang, boleh pakai suplemen. Boleh banget. Dan itu tidak bergantung dengan gender. Perempuan, laki-laki sama aja. Tidak bergantung sama gender dan tidak bergantung sama aktivitas. Apakah kamu olahragawan atau bukan, apakah kamu atlet atau bukan, itu sebenarnya nggak bergantung. Tapi kebanyakan di Indonesia itu mikirnya suplemen itu hanya untuk orang yang aktif olahraga aja, padahal enggak. Gitu. Ada nggak maksudnya tips atau masukannya dari Faris, brand atau suplemen apa yang menurut kamu bagus gitu? Kalau misalkan brand, bergantung. Ini apa dulu? Susu protein kah atau Susu vitamin protein kah? dulu aja. Kalau susu protein, jujur kalau misalkan akhir-akhir ini saya makainya itu susu protein yang fokus untuk recovery. Recovery. Karena yang saya butuhin itu adalah recovery yang maksimal. Karena kan saya kerjanya dari pagi nih, dari subuh sebenarnya. Dari subuh itu udah ngeset semua kerjaan, planning apa aja yang mau dikerjain. Habis itu olahraga dulu bentar, jam 6 sampai jam 7. Habis itu baru kerja sampai tuh malam. Mungkin jam 7 itu baru nyampe, balik ke rumah baru istirahat kayak gitu. Nah, di situ tuh saya butuhnya suplemen yang bisa ngebantu saya recovery itu lebih maksimal. Besok paginya supaya lebih seger lagi dan semangat lagi buat jalanin hari. Tuh, artinya suplemen misalnya kayak susu protein gitu ya. Oh, ada fungsinya macam-macam. Ada yang recovery, ada yang apa? Memang ada fungsi yang apa lagi? Sebenarnya kalau misalkan ditanya secara susu proteinnya, harusnya susu protein itu semua manfaatnya adalah sama. Mau brand A, B, C, D. Tapi yang ngebedain adalah formulanya yang dicampurin di dalam protein itu sendiri gitu. Oke. Nah, kemudian kalau arti gini, Faris sebagai influencer di healthy lifestyle, apakah memang harus punya proporsi badan yang bagus? Saya jawab iya. Wah, Iya. kenapa Faris? Karena kan balik lagi, saya nih sebagai orang yang dilihat sama orang itu adalah kayak role model. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Dan kalau misalkan saya nggak punya badan yang ideal, tapi saya ngomongin, kamu kalau misalkan mau punya badan ideal, kamu tuh harus kayak gini. Iya. Sedangkan badan saya tuh kayak gentong mungkin. Nggak mungkin kan? Ngasih statement, tapi kalau nggak didukung dengan kondisinya sendiri, orang nggak bisa percaya Nggak bisa gitu. percaya. Karena yang harus dibangun pertama itu adalah trust-nya audience. Apa yang mereka lihat, apakah sesuai dengan apa yang disampaikan gitu. Nah, kemudian kalau secara kontennya Faris, terutama di Instagram ya, kan lebih banyak tentang cara nge-gym apa segala macam. Itu ranahnya nanti kemana Faris? Cara nge-gym? Enggak juga. Nggak, kan ada kontennya misalnya gini, cara membentuk perut yang apa kayak gitu-gitu.
Itu sebenarnya tips itu masuknya ke tips ya. Kok jadi sebenarnya memang kalau misalkan konten di Instagram itu bakal beda-beda banget. Jadi saya tuh punya beberapa jenis style konten. Jadi konten yang pertama itu adalah tips and trick. Konten yang kedua itu adalah apa namanya? Yang bisa ngasih motivasi sama orang, sama insightful banget gitu. Nah, kalau ditanya seberapa sehat sih hidupnya Faris sekarang ini? Maksudnya gini, orang kan kecenderungannya apa sih yang sering jadi halangan kan, kalau bisa jangan makan gorengan. Kalau bisa kurangin gula. Nah, kalau Faris sendiri gimana? Gini kok, definisi sehat tiap orang tuh kan beda-beda nih teman-teman. Cuma kalau misalkan ditanya definisi sehat saya itu kayak gimana? Satu, saya bangun pagi itu gak pegel-pegel, saya gak pusing, saya gak males. Itu saya sehat. Oke. Gitu. Mungkin ada lagi orang yang penjelasan tentang sehatnya dia itu beda. Kayak gitu. Cuma kalau misalkan saya pribadi, karena saya dulu pernah ada penyakit yang agak-agak mengganggu, yaitu sinusitis. Nah, setiap sinus saya itu lagi bereaksi, saya tuh bangun tidur itu pusing. Pas mau tidur pun saya itu udah pasti pusing karena suhu udara itu kan ngaruh sama sinus. Nah, itu tuh buat saya tuh ini nggak sehat nih gitu. Cuma kalau misalkan saya udah bangun tidur itu udah wah enak banget nih, seger gitu. Bangun tidur langsung bisa duduk, langsung bisa bersyukur sama Tuhan kayak alhamdulillah. Bangun tidur nggak pusing, bangun tidur nggak capek-capek, nggak pegel-pegel. Habis itu lanjut. Oh, itu definisi sehatnya Faris. Nah, kalau dari konsumsi makanan? Kalau dari konsumsi makanan, satu saya udah jarang banget, bukan nggak pernah ya kok, jarang banget makan gorengan. Mungkin dalam sebulan bisa dihitung 1 kali lah. Sebulan cuma oke. Gorengan ya, gorengan nih kok. Cuma kalau misalkan tepung-tepungan itu saya masih suka makan karena kadang kalau misalkan nggak sempet makan nasi gitu ya. Pasta, mie gitu. Mie enggak. Oh, mie enggak? Mie enggak. Saya nggak pernah makan mie sejak saya lulus kuliah apa. Wow. Saya nggak pernah makan mie. Oke, apalagi hidup sehatnya Faris apalagi? Saya nggak minum alkohol, itu udah pasti kan. Terus Kalau gula gimana? Kalau gula saya juga ngurangin. Jadi setiap minuman yang saya minum itu pasti saya selalu request, misal saya lagi di kafe atau saya lagi di mana, di tempat makan gitu. Saya pesannya kayak Kak saya minta jeruk anget tapi nggak pakai gula. Ya, sudah minta yang minimal yang low sugar kayak gitu-gitu. Atau selalu tanpa gula? Tanpa gula pasti. Gitu. Ini gini, yang susahnya adalah untuk memulai kan? Memulai. Nah, resepnya untuk memulai apa? Resepnya untuk memulai adalah paksain. Paksain dalam artian malesnya itu cuman di sini doang kok. Malesnya tuh kalau dipikirin. Cuma kalau misalkan udah dilakuin, kayak misal aja nih, kita mau mandi pagi. Ini analogi aja ya. Bangun tidur, males mau ngapa-ngapain gitu. Sebenarnya trigger pertama yang bikin kita bisa semangat itu adalah bangun dari bantal aja dulu. Itu doang. Habis itu baru naik kayak ambil air 1 gelas diminum kayak gitu-gitu. Nah habis itu kalau misalkan masih males mandi, itu biasanya yang harus dilakuin adalah ya ke kamar mandi aja dulu gitu. Biasanya kan kita masih buang air, habis itu baru nyalain air. Biasanya kalau misalkan badan kita udah kena air tuh otomatis ya udahlah mandi aja sekalian gitu. Jadi memang harus dipaksain gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang posisi malesnya orang akan selalu muncul kan. Nah, untuk membuat bahwa pola hidup sehatnya Faris ini bisa bertahan dengan pastilah berbagai macam godaan. Misalnya temen ngajak ke mall, terus kemudian ini loh lagi enak banget, ini lagi booming banget. Nah, cara mengantisipasi kayak gitu-gitu gimana? Dari diri sendiri sih kalau itu kok. Kalau misalkan tipsnya sendiri ya balik lagi sama tujuannya apa dulu nih. Kalau misalkan tujuannya udah jelas, udah yakin gitu. Oh aku mau hidup sehat,
ya berarti harus stay tanpa ada kompromi lagi. Ya di on track aja di situ. Gitu. Nah, kalau orang pingin punya motivasi gini, saya pingin punya badan bagus dibandingkan saya pingin hidup sehat, mungkin lebih bagus yang mana, Faris? Saya mau hidup sehat. Lebih ke arah hidup sehat ya, karena badan bagus adalah dampak dari Dampaknya dari hidup sehat. hidup sehat gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ditanya gini, eh, apa ada suplemen yang menurut Faris itu banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia, tapi seharusnya nggak perlu-perlu amat untuk kita mengkonsumsi suplemen itu? Ada nggak suplemen yang kayak gitu? Sebenarnya suplemen ya Hmm. yang nggak perlu-perlu amat. Jadi Mungkin yang paling karena sering. marketingnya aja hebat, seharusnya menurut Faris sebagai orang yang paham tentang hidup sehat, seharusnya nggak perlu sih, itu bisa dengan mudahnya apa kayak gitu-gitu. Hmm, Kalau misalkan dibilang suplemen yang nggak harus diminum sama orang kayak gitu, sejauh ini sih saya nggak ada riset yang kayak oh ini tuh nggak apa-apa nggak diminum gitu. Cuma kalau misalkan kamu butuh ya mau nggak mau kan diminum gitu ya kan. Cuma kalau misalkan dibilang ini nggak perlu diminum, saya rasa nggak ada sih masih. Kayak vitamin aja belum tentu kita makan dalam sehari itu udah ada vitamin A, B, C, D-nya buat tubuh kita gitu. Mungkin itu juga perlu. Terus pemenuhan kebutuhan protein kayak tadi yang saya bilang. Terus kebutuhan glutamin. Glutamin itu apa? Glutamin itu salah satu suplemen yang ngedukung kita punya sendi, lutut, sama otot itu bisa recovery dan lebih enak lagi lah istilahnya gitu. Itu penting banget. Ini menarik ini. Nah, kalau Faris kalau ditanya next step yang masih ingin Faris dapatkan, masih ingin dicapai apa ke depannya? Jadi top afiliator di Indonesia. Afiliator di Indonesia. Cuma itu susah banget karena afiliator tuh banyak banget dan mereka tuh keren-keren di Indo sekarang. Gitu. Nah, kalau ditanya untuk menjadi affiliator yang baik, apa yang perlu dipersiapkan atau dilakukan? Jangan malas bikin konten, itu doang. Jangan malas bikin konten. Jangan malas bikin konten karena balik lagi senjatanya orang-orang afiliator atau teman-teman afiliator itu adalah kontennya. Gitu. Kalau misalkan malas bikin konten ya pasti nggak ada yang dijual. Nah, kalau ditanya brand-brand, boleh nggak di-sharingkan brand-brand besar yang pernah Faris handle apa? Yang saya pernah afiliatorin. Karena saya itu kan fokusnya di olahraga sama di healthy lifestyle. Itu banyak mulai dari kaos olahraga tuh ada, terus alat olahraga juga ada. Tapi yang paling lagi naik daun sekarang itu di bidang nutrisinya atau suplemennya. Suplemennya. Oh enak ya, affiliator tuh ya. Enak. Karena kita cuma bikin konten aja dari rumah, kita udah bisa dapat istilahnya penghasilan. Ini cocok banget kalau misalkan teman-teman masih kuliah, masih sekolah, atau ibu rumah tangga. Atau bapak rumah tangga yang mungkin punya usaha di rumahnya aja, nggak kerja sama orang, mau iseng-iseng jadi afiliator tuh bisa. Tapi kan mulainya yang berat toh, untuk mendapatkan kepercayaan trustnya itu kan yang susah kan? Sebenarnya iya, kayak gitu. Dan seberapa kuatnya kita buat bertarung di sosial medianya itu. Karena tiap hari itu udah ada puluhan ribu video afiliator yang keluar. Iya. Kayak gitu. Tapi ada yang best juga. Kalau misalkan teman-teman udah tahu produk apa yang winning di afiliator sekarang sama kira-kira kalau misalkan bisa kerjasama sama langsung brandnya itu biasanya bakal dibantu sama mereka. Oke. Nah, mitra bisnis kalian ini menariknya. Faris mau nunjukkan sesuatu apa yang perlu bisa dipelajari supaya mitra bisnis kalian juga bisa belajar secara real data dari mana mengenai prosesnya sosial media atau digital marketing. Mungkin saya yang pertama bakal ngasih tahu kayak omset saya di di TikTok. Ini TikTok ya berarti ya? Oke. Di TikTok kayak gini. Ini kan semua konten-konten yang pernah saya bikin yang berhubungan sama olahraga. Oke. Gitu. Ini hubungannya sama olahraga. Nah kalau misalkan kita lihat komisi atau penjualan saya yang saya pernah dapat, itu di sini affiliate center. Nah ini kan udah ada
hari ini saya udah ada penjualan nih 333.000 dengan estimasi komisi 32.000. Kan lumayan. Lumayan. Duduk-duduk kayak gini udah dapat 30.000. Tapi kan ini dari konten yang Faris create berarti? Iya. Dari Oke. konten yang saya create, yang saya kasih keranjang kuning. Dan menariknya kalau misalkan kita mau ngelihat nih secara detail berapa omset saya dalam seminggu, saya bisa cek di sini. Itu Oke. saya penjualan ada 1.400.000. Komisi saya itu 125. Nah, kalau misalkan saya tarik lagi nih ke ke bulan-bulan berikutnya atau sebelumnya, itu saya dapatnya berapa sih gitu. Saya bisa di sini ngasih kayak ada historinya yang bisa ada dilihat. historinya. Oke. Kayak gitu. Sebentar. Nah, terus ini menarik mungkin. Ini kan ada produk yang dilihat. Apakah itu relevan juga sebagai data indikator keberhasilan dari suatu konten? Ya, kalau misalkan nggak ada produk yang dilihat, itu akan sedikit sekali ada penjualan. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah ada data dilihat kayak gini, berarti udah pastinya udah ada kayak yang terjual lah, istilahnya kayak gitu. Cuma saya juga nggak bisa ngasih kepastian bahwa itu udah pasti ada penjualan gitu. Itu nggak pasti kok gitu. Tapi salah satu indikatornya bahwa konten itu bagus ketika yang ngelihat produknya itu banyak artinya. Kayak gitu. Nah, ini saya coba kasih tunjuk mungkin. Ini udah cukup terang kan ya harusnya. Ini saya custom aja. Saya mau lihat per bulan. Saya coba kasih tahu di September deh. Saya omsetnya berapa sih bulan September ini? 11.500.000 September. Terus saya mau mundur lagi di Juli deh langsung. 41 juta penjualan saya. Record ya. Penjualan saya, produk saya itu ada 41 juta. Komisi saya itu 3.600.000. Nah, kalau ditanya konsepnya affiliator tuh artinya apa? Kan baru menerima komisi setelah melakukan penjualan tuh. Benar. Tapi kalau misalnya tidak melakukan penjualan apapun ya berarti tidak ada komisi. Tidak mendapatkan apapun. Tidak ada. Oke. Gitu. Nah, pernah nggak ngerasa ketika bikin konten ternyata nggak ada konversinya sama sekali? Oh, pernah. Dan itu sedih banget sih. Nah, kalau di flashback atau dievaluasi kenapa, Faris? Satu produk yang kita afiliatorin waktu kita bikin kontennya itu kurang relate dan kurang ada manfaatnya buat orang. Kita udah bikin konten nih, orang udah lihat. Terus kenapa aku harus lihat konten ini? Emang manfaatnya buat saya apa nih? Gitu. Biasanya harus ada itunya dulu, ada why-nya. Ada why-nya. Tapi kan dengan kayak gitu kita akhirnya belajar ya, bikin konten yang lebih baik itu seperti apa. Gitu. Benar. Saya tuh kadang ada waktu dimana 1 bulan tuh nggak ada penjualan sama sekali. Dan itu memang kayak, waduh, ini masa nggak ada penjualan sama sekali gitu. Nah, yang sekarang lagi saya pegang itu adalah produk nutrisi susu protein. Dan itu lagi naik-naiknya sekarang gitu. Saya bawa sih produknya, saya kasih tahu ya. Boleh. Ayo. Ini produk yang sedang kamu handle artinya? Ya, produk yang lagi saya afiliatorin kayak gitu. Dan ini tuh saya nggak promosi ya. Cuma kalau misalkan teman-teman mau ngikutin saya, cobain afiliatorin produk yang ini. Karena jujur saya pegang produk ini dalam 3 bulan, saya per bulannya jadi top afiliatornya mereka. Dengan omset belasan juta. Untuk bisa menjadi afiliatornya produk ini caranya gimana berarti? Sebenarnya kalau misalkan mau jadi afiliator yang di manage sama brandnya, itu bisa langsung cari account brandnya di Instagram atau di TikTok. Itu tinggal tanya aja kayak, Kak, di sini bisa daftar buat afiliator nggak ya? Gitu. Itu biasanya adminnya bakal jawab. Oh iya bisa Kak, nanti kalau misalkan kakaknya jadi afiliator kita, setiap ada penjualan bakal dapat komisinya sekian. Dan biasanya setiap brand atau setiap produk itu ada program afiliator. Jadi kalau misalkan program afiliator tuh kayak gini kok. Misal kayak saya nih, saya udah 4 bulan sih jalanin ini. 4 bulan berturut-turut saya jadi top afiliatornya mereka. Selalu di peringkat, awal-awal tuh peringkat 3. Habis itu naik ke peringkat 2, habis itu 1 terus gitu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan
lumayan dapat fee tambahannya gitu. Dapat fee tambahan tuh istilahnya kayak gaji bulanan lah. Lumayan. Jadi selain dari komisi, saya juga dapat dari istilahnya bonusnya karena saya udah jadi top afiliatornya mereka. Achievement paling tinggi. Achievement paling tinggi. Itu lumayan loh. Kayak kalau misalkan kalian anak rantau nih, kalian bisa bayar uang kos pakai itu. Gitu. Nah, artinya tapi kalau sebagai affiliator produk ini boleh nggak pegang produk yang serupa? Sebenarnya kalau misalkan afiliator yang tidak diikat secara eksklusif itu bisa. Cuman kalau udah dikontrak secara eksklusif kayak oke kak, ini kakak kita bikinin kontrak eksklusif ya. Karena menurut kami konten kakak tuh bagus dan ngejual banget di kita. Jadi kita kontrak selama sekian bulan, kakak bikinin konten kita sekian. Kayak gitu. Jadi istilahnya konten kita dibeli sama brand gitu. Itu biasanya dikunci eksklusif sama mereka. Jadi kita nggak bisa jualin produk serupa. Yang lain. Kalau menurut Faris sendiri, kenapa Faris pilihnya ini, Yulin? Oke. Sebenarnya satu, karena dia punya formula tuh beda sama susu protein yang lain. Dan positioning produk ini di market itu beda 180 derajat. Kalau mungkin orang-orang tahu susu protein itu untuk gedein otot. Itu memang positioning yang dibikin di awal dan itu dari zaman dulu tuh kayak gitu. Pernah dengar nggak? Saya nggak mau minum susu protein takut gede kayak cowok. Nah kayak gitu. Sering. Itu sebenarnya kan mitos ya. Itu mitos. Jadi kalau misalkan badan kamu gede, itu bukan karena susunya, tapi karena recovery di otot kamu itu bekerja secara normal dan bagus kayak gitu. Cuma kalau misalkan ini case-nya adalah cewek yang ngomong kayak gitu, itu nggak mungkin karena cewek nggak punya testosteron. Gitu. Kecuali disuntik ya. Lain kasus. Lain kasus. Tapi artinya gender apapun minum ini boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Karena susu protein ini itu tuh punya fungsi dan juga ingredientsnya itu beda sama yang lain. Kalau yang ini itu tuh dia punya protein dan ini tuh yang saya tahu ya, itu satu-satunya di Indonesia yang punya protein teknologi untuk maksimalin kita punya pencernaan itu nyerap protein itu secara sempurna. Jadi nggak ada yang kebuang sia-sia gitu. Jadi kan kalau misalkan sorry nih, ada yang pernah mungkin teman-teman yang nonton habis minum susu protein itu lancar banget ke belakangnya. Itu biasanya laktos intoleran. Ciri-cirinya. Terus jerawatan. Kayak gitu. Terus itu begah. terjadi ya. Kalau minum protein takutnya nanti antara di muka atau di punggung gitu kan. Nah, itu apa? Fenomenanya apa yang terjadi, Faris? Itu sebenarnya nggak semua orang tuh kayak gitu. Cuma memang itu adalah respon tubuh untuk ngasih tahu kalau misalkan kita tuh punya yang namanya, saya lupa hormonnya itu apa, tapi itu bakal ngaktifin kita punya kelenjar minyak di dalam tubuh. Itu aktif lebih dari biasanya. Makanya itu bisa nimbulin jerawat, sebum kayak gitu-gitu. Gitu. Tapi nggak semua orang kayak gitu. Jadi ini super direkomendasikan. Kalau buat saya, ini saya rekomendasiin untuk diafiliatorin sama dipakai karena ya saya udah ngerasain sendiri aja sih gitu. Dan hasilnya oke. Saya juga bisa dapat jutaan rupiah dari satu produk ini aja. Kayak gitu. Saya juga mau ngasih tahu nih secara live ya teman-teman. Hasil saya di afiliator produk ini. Jadi satu produk ini aja itu saya udah bisa dapat 10 juta dari satu produk ini aja. Kayak gitu. Dan ini kan sebenarnya satu produk ini banyak banget nih bundling-bundlingnya. Istilahnya kalau misalkan di e-commerce itu beli satu gratis satu, beli dua dapatnya 3 gitu, itu bundling kan. Nah kalau misalkan yang di afiliator, ini saya tuh lebih sering jual yang satuan. Karena orang-orang tuh pasti pengen nyoba dulu gitu. Makanya di sini kalau misalkan dilihat penjualan satu boxnya ini, saya tuh hampir udah 10 juta sendiri. Terus kalau untuk yang bundling, yang gabung-gabungan itu udah 3 jutaan. Kan lumayan nih penjualannya udah 13 juta. Anggap aja 13 juta
komisi dari brandnya sendiri 10% dari yang dijual. Udah 1,5 tuh. Udah 1,3 lah istilahnya. Nah, Faris, tapi kalau produk ini afiliatornya cewek boleh? Boleh, Oh, cewek pun boleh. cewek pun boleh. Gak harus cowok. Dan semua umur, nggak harus anak muda segala macam. Segala umur. Apalagi ya, kok saya kasih tahu. Ini produk itu kan ada glutaminnya nih. Ada glutamin. Kita tahu kalau misalkan orang-orang yang usia 30 tahun ke atas, saya ngomongnya, itu sering yang namanya nyeri sendi di lutut terutama. Habis jongkok, habis sujud mungkin, kalau kita muslim habis sholat gitu, rasanya kayak cenut-cenut ketarik gitu. Ya. Nah, glutamin itu penting banget buat tubuh kita. Karena meskipun sebenarnya tubuh kita tuh bisa loh produksi glutamin sendiri kok. Tapi ada trigger yang bikin tubuh kita tuh nggak bisa produksi glutamin itu. Contohnya kita stres. Stres tuh banyak. Ada stres fisik, stres pikiran. Nah, semua trigger stres itu bakal ngeganggu sistem tubuh kita yang memproduksi glutamin. Oke. Makanya kita butuh glutamin dari oral atau yang diminum. Gitu. Yang dimasukkan ke dalam. Yang dimasukkan dalam tubuh. Dan produk ini itu udah ada glutaminnya. Makanya ini tuh rekomendasi banget untuk orang-orang yang usianya 45 tahun ke atas. Mau 50, mau 60 itu bebas. Dan bagusnya lagi, ini produk tuh udah gak pakai gula. Dia pakainya stevia. Makanya kenapa penjualanku tuh tinggi banget. Karena seringan itu minuman ini. Oke, dan manfaatnya pun Banyak. kelihatan banyak. Betul. Gitu. Oke, sesi yang menarik. Faris, mungkin closing statement Oke. para mitra bisnis kalian, apa hal yang bisa dimotivasi untuk mereka dengan posisimu sebagai influencer dalam healthy lifestyle? Oke. Kalau misalkan dari saya pribadi, satu, hidup sehat itu dibuat, bukan datang dengan sendirinya. Motivasi itu datangnya dari luar, tapi konsistensi itu dari diri sendiri. Jadi kalau misalkan mau ngejar satu tujuan, itu harusnya dari dalam dulu, baru dari luar. Oke, mantap. Intinya mitra bisnis kalian, step pertama harus berani dan mau untuk memulai gitu ya. Betul. Oke, sesi yang luar biasa. Mitra bisnis kalian, setelah ini kita akan mungkin sesi yang berikutnya ya. Sharing bagaimana caranya Faris punya badan yang sehat, cara yang dilakukan apa untuk sharing-sharing sedikit gitu ya. Boleh. Oke, terima kasih mitra bisnis kalian. Saya Ronald. Saya Faris. Sukses selalu untuk Anda.